Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus lanjutannya daripada pembagian najis mutawassithah. Yang pertama ainiyah, yang pertama hukmiyah, yang kedua yaitu ainiyah. Nah sekarang ainiyah. Apa najis ainiyah itu? An-najisatul ainiyah allati laha jirmun aw ta'mun aw lawnun aw rihun. Ta'mun aw rihun kal ghaidi wal ursi ad-dami wal qai wal muskiri wal ma'i wal madi wal wadi wal maitati bi jami' ajzaihi illa al maitat al adami was samki wal jaradi la banahi la yaqulu lahu wal adami wal jaradi mukassiri min al aywan nahi ghair adami was samki wal jaradi. Najis ini adalah najis yang ada ada warnanya, ada bendanya, ada sifatnya, ada baunya, itu adalah najis ainiyah. Seperti berak dan binatang, darah, nanah, benda, dan cair-cair yang memabukkan, wadi, madi dan wadi, bangkai seperti serta jasadnya kecuali bangkainya anak Adam, ikan dan belalang, susu binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya selain anak Adam, dan jus yang berpisah. Jus maksudnya anggota yang berpisah, dan binatang dari binatang hidup selain anak Adam, ikan dan belalang. Itu yang dinamakan najis ainiyah. Yang pertama yaitu adalah najis ainiyah itu sesuatu najis yang bisa kelihatan dengan mata, yang ada warna, bau, rasa, dan sifatnya itu ada semua lengkap. Ya, seperti nanah, darah, itu termasuk najis yang ainiyah, mutawassithah yang ainiyah. Ya. Serta minuman cairan yang memabukkan, itu termasuk najis mutawassithah yang ainiyah. Dan juga madi dan wadi itu najis, bedanya dengan mani. Biasanya madi itu kadang-kala dan wadi itu bisa dihasilkan ketika kita sedang kerja capek-capek, biasanya kadang keluar yang namanya wadi. Dan juga bangkai anak Adam, dan juga semua bangkai yang haram dimakan dagingnya. Yang haram dimakan dagingnya berarti haram juga kulitnya. Itu termasuk juga ainiyah. Tapi kalau bangkainya anak Adam itu suci, tapi siapa yang makan dagingnya anak Adam dan juga belalang dan ikan itu enggak haram, enggak haram. Jusnya itu maksudnya anggotanya, barangnya. Dalam arti andaikan mau dimakan itu halal, tapi dengan cara disucikan. Kalau gitu kena tanah, dibasuh seperti itu maksudnya. Dan juga susu binatang
air susu binatang yang sudah haram dimakan berarti air susu ini juga haram. Selainnya anak Adam maksudnya manusia, ya bukan anak yang namanya Adam, bukan, tapi bukan yang namanya anak Adam atau namanya orang itu Adam, bukan itu maksudnya. Dalam artian maksudnya manusia, semua manusia itu haram dimakan dagingnya. Dalam artian ya Allah, semua anak Adam dalam artian itu halal maksudnya, tapi nggak boleh dimakan oleh kita. Siapa yang mau makan? Manusia itu adalah suci, ya. Dan juga jus yang berpisah dari binatang hidup selain anak Adam dan ikan. Dalam artian maksudnya jus yang berpisah itu gini. Seperti halnya kita punya kambing gembalaan kita. Kita punya kambing 3 atau 1 ataupun 2. Ternyata suatu hari kita ingin daging daripada sebagian daging kambing. Ternyata sampean ambil kambingnya kemudian bukan disembelih. Kita ingin telinganya atau ingin sebagian dagingnya, kemudian telinganya diambil dipotong, kemudian digoreng atau dibakar. Nah, kan kambingnya itu hidup, masih hidup, diambil separuh, ya itu termasuk haram, ya haram bagi kita semua. Jadi tidak boleh memutus anggota hewan yang masih hidup. Jadi harus melalui sembelihan syara sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita. Ya. Fa ahsanu dhabahu. Ya, jadi kita ketika mau kambing ya harus disembelih, bukan diambil separuh-separuh. Diambil daging pahanya seumpama, tapi kambingnya masih hidup, belum disembelih, itu haram, termasuk bangkai, ya. Jadi tidak boleh kita memotong dari sebagian anggota hewan yang masih hidup kemudian dimakan, karena itu termasuk haram, termasuk juga menyakitkan kepada hewan tersebut. Kenapa? Hewan juga punya perasaan, punya rasa sakit seperti kita juga, ya. Cuma lainnya tidak ada otak, bigoirinatkin, tidak punya otak, ya. Kalau kita kan punya otak, ya. Sehingga bisa berakal, ya. Itulah kehebatan Allah menciptakan manusia. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita disyukuri biar menghasilkan ridha-nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu. Jadi sesuatu najis yang ternyata dengan mata, dalam artian seperti darah, nanah, seperti cairan-cairan yang memabukkan, dan juga potongan-potongan dari anggota tubuh hewan yang masih hidup, maka itu termasuk najis, haram dimakan oleh kita, termasuk bangkai, ya. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan dari kelakuan-kelakuan, tingkah, langkah yang seperti itu. Mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba yang penuh dengan jalannya Allah, penuh dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini tentang masalah pembagian najis, tentang masalah macam najis, ya. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua, ya. Atau seperti itu, kita punya ayam, kemudian karena ingin sampai tetap punya ayam, karena sampai hanya ingin kakinya, sembam atau nyidam, istri sampai nyidam,
Mbah saya pingin ayam, Kak saya pingin kakinya ayam sumpah. Kemudian yang perempuan itu enggak mau daging lainnya, hanya mau kakinya sumpah. Ternyata dipotongin kakinya, ayamnya masih hidup tanpa disembelih dulu kemudian dipotong kakinya. Maka hal seperti itu dilarang oleh agama, ya. Karena kita adalah umat Islam, sehingga sampai segitu Allah menjaga kepada kita semua, ya. Mudah-mudahan kita mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, diberi keselamatan, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, senang melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini, bila mana ada kekurangan, kesalahan, kami minta maaf yang tidak batasnya. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.